Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Tri Mubarok, Ketua PWI LS Jawa Tengah, saat berhalal bihalal dengan pengurus P4SK merupakan Persatuan Pondok Pesantren Salafiyah, menyampaikan bahwa apa yang dilakukan saat ini terkait mengkritisi sepak terjang para habaib yang notabene sudah dianggap terlalu mengkhawatirkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka apa yang diperjuangkan oleh Kiai Mubarok semata-mata demi bangsa dan Nahdlatul Ulama. Tentunya ini disampaikan kepada para pengasuh pondok pesantren sebagai pemahaman bahwa Kiai Haji Tri Mubarok, yang mana juga sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah, sekaligus merangkap sebagai Ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Tengah, menggarisbawahi apa yang diperjuangkan semata-mata demi kemaslahatan. Tentunya ini menjadi tolok ukur bagaimana para pengasuh pondok pesantren memahami dan mengerti sepak terjang perjuangan Kiai Mubarok tersebut. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan beliau saat memberikan sambutan di halal bihalal P24SK lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf ingkar kalimat Nusantara milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Wonogiri, yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Asisten 1 Kesra dan Pemerintahan Bapak Dr. Andes Teguh Setiono, yang insya Allah beliau juga nanti menjadi pengurus PCNU Kabupaten Wonogiri. Amin. Buat beliau. Mau pensiun, saya bilang jangan pensiun Pak. Setelah pensiun mohon bisa bergabung dengan NU, karena beliau di Asisten Kesra dan Pemerintahan sehingga banyak tahu hal tentang regulasi-regulasi yang ada. Beliau siap karena beliau aslinya Kendal, sehingga memang asli Nahdiyin. Hingga menghormati pengasuh pondok pesantren Gani Tirto Asri, panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhsin Idris, yang luar biasa, senior saya, dulu saya belajar organisasi dari beliau. Tahun 90-an saya jadi ketua PAC Ansor Jatisrono, kemudian diajak muktamar kongres Ansor, terus diajari berorganisasi, sehingga saya jadi seperti ini karena beliau juga. Ingkang kula hormati Forkompinjam Kecamatan Tirtomoyo, Bapak Camat, Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, Bapak Dan Ramil ataupun yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Kemenak ataupun yang mewakili, yang saya hormati pengurus cabang P4SK dan Iksagiri Kabupaten Wonogiri beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati pimpinan cabang Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPPNU, Paganusa yang pada malam hari ini hadir. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Aktimuddin Asnawi, pengasuh pondok pesantren Abi Tegalrejo,
ingkang kita tenggih fatwa saha nasihatipun, hadirin hadirat tamu undangan yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu yang berbahagia. Wonten dalu punika ngaturaken sugeng riyadi nyuwun keikhlasan panjenengan, kula nyuwun pangapunten sedaya kelepatan kula. Amrih awit kula sadar kula niku ya ibarate Kyai Muhsin rada terkenal ning media sosial, sehingga kadang kula merasa gebyah-uyah sok ngomongku kae wong Tirtamaya angel dikandani, padahal sing angel wong siji ning ngomong Tirtamaya akhire sak Tirtamaya kene kabeh. Kosa wangsulipun karena kula rada terkenal menika sering mengkritisi para habaib sing vokal menika, sehingga kakak potongane Pak Barok iki kaya ngono. Ketua NU Wonogiri paling Yusuf angel diatur, potongan nganggo potongan. Ning ampun kuwatir sak menika sak ketika panjenengan ngomong ngaten menika dhateng kula sampun ngapura. Dadi nek kepengin ngrasani wong sing ora duwe dosa ngrasani kula mawon. Langsung kula ngapura. Tapi perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya perjuangkan, apa yang saya katakan ini adalah demi untuk NU dan demi untuk nusa dan bangsa. Kita telah tahu dan kita telah sadar bagaimana kondisi negara saat ini. Banyak orang, ada kelompok-kelompok orang yang ingin membelokkan sejarah bangsa, menghina para kiai-kiai NU. Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati. Kiai Ma'ruf Amin, ulama Nahdlatul Ulama, ulama sepuh kita dikatakan babi. Saya selaku pengurus NU tentunya sadar, saya tersinggung, saya sakit hati, maka orang-orang ini harus tentunya disuruh keluar dari Indonesia. Kemarin beberapa kegiatan di Karanganyar, kemudian di Jati, di Cilacap kemarin baru saja terjadi sebuah persekusi yang dilakukan oleh ex-FPI, organisasi terlarang, tetapi masih ada gerakan-gerakannya. Maka kemarin saya telepon langsung sama di Kam Intelpokam Polda Bapak Bambang dan Pak Suraji, ya Kadin Intelkam. Kemudian beliau meminta untuk saya untuk meredam orang-orang Nusantara, warga NU yang di daerah yang tentunya amarahnya sudah tidak tertahan lagi. Saya sampaikan, sebenarnya kami sudah lama menahan emosi yang ada di hati dan di dada kita. Tetapi selama ini kita lihat bagaimana Habib Rizik Syihab selalu memprovokasi rakyat Indonesia untuk saling berhadapan-hadapan. Bagaimana Bahar Smith di dalam ceramahnya selalu mengacung-acungkan pedang untuk mengajak kepada rakyat Indonesia untuk berperang. Ini tindakan kriminal. Saya katakan, polisi mestinya mengatasi sumber persoalannya dulu. Yang diatasi adalah siapa yang membuat api, yaitu para oknum-oknum habaib yang saling memprovokasi di dalam ceramahnya dengan menjelek-jelekan kiai, Nahdlatul Ulama, kemudian membelokkan sejarah bangsa dan lain sebagainya. Jangan dianggap sepele. Membelokkan sejarah itu luar biasa. Kalau kita diam, sejarah dibelokkan. Bangsa Indonesia kalau tidak ada orang Yaman, tidak ada orang-orang Bangladesh, maka Indonesia belum merdeka. Mengatakan juga kakinya para habaib lebih mulia daripada kepalanya kiai. Astagfirullahaladzim. Siapa yang tidak sakit? Maka ketika ada orang tanya, Pak Barok, jenengan pengurus NU, jenengan kok kewanen? Loh, aku kewanen, itu tugas saya menjaga kiai-kiai NU, menjaga ulama-ulama NU dari hinaan-hinaan orang. Kalau saya
diam berarti saya tidak punya tanggung jawab kepada Nahdlatul Ulama. Saya tidak takut kalau saya dikeluarkan dari NU, saya tidak takut kalau saya tidak jadi pengurus NU, tapi yang saya takutkan kalau saya jadi pengurus NU, tapi saya tidak bisa banyak berbuat ketika kiai-kiai kita dihina, ketika sejarah bangsa dibelokkan, ketika ada orang-orang yang ingin memporak-porandakan sejarah bangsa Indonesia. Kita harus sadar, kalau 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, orang-orang yang akan membelokkan sejarah ini dibiarkan, saya yakin Indonesia akan hilang rasa nasionalismenya. Dan sekarang pun sudah kita rasakan bersama-sama. Maka sekarang sudah banyak ulama-ulama sepuh kita sudah tersadarkan, dan mudah-mudahan dengan tersadarkan ini Indonesia akan semakin sejahtera, Indonesia akan semakin makmur, dan Indonesia akan semakin aman. Dan mudah-mudahan P4SK ini juga semakin memberikan support. Mari kita semuanya pondokkan anak-anak kita di pondok pesantren Salafi yang diasuh oleh kiai-kiai lokal, kiai-kiai Nusantara, dan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Insya Allah aman. Tidak pernah ada catatan sejarah pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh kiai-kiai NU terlibat dalam gerakan terorisme. Tidak ada sejarah alumni pondok pesantren yang dikelola oleh kiai-kiai NU terlibat makar ingin mendirikan negara Republik Indonesia ini. Sekarang hanya NU yang bisa membentengi negara. Oleh karena itu mereka berusaha, tahu kelemahannya. Kalau ingin merusak sejarah Indonesia, kalau ingin menguasai Indonesia, pasti yang dikuasai adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu mereka bagaimana memisahkan antara ulama dengan kiai, antara santri dengan kiai. Mereka membuat amaliyah-amaliyah yang mereka bisa menjauhkan santri-santri dengan kiai. Ratibul Haddad itu bukan amaliyah Nahdlatul Ulama. Karena apa? Tidak mau bertawasul pada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tidak mau bertawasul para muassis Nahdlatul Ulama. Tawasulnya kepada Fakih Muqaddam. Ini yang disadari. Kita terhipnotis. Lama-lama kemudian orang-orang menjauh dengan kiai-kiai kita, menjauh dengan pondok-pondok pesantren yang diasuh oleh kiai-kiai NU. Mereka tidak sadar amaliyah-amaliyah inilah yang menjauhkan santri-santri dengan kiai. Ini yang dipahami. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Nahdlatul Ulama, apalagi sebagai santri-santri Gani Tirto Asri Wonogiri, karena disinilah NU pertama kali didirikan, disinilah NU pertama kali berdiri, yang didirikan oleh Almarhumah Bapak Kiai Haji Idris abahnya Kiai Husin. Oleh karena itu sekali lagi saya berpesan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan, kita jaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kalau kita persembahyan NKRI harga mati, maka siapa yang menghina presiden-presiden kita, siapa yang menghina lambang negara kita, bahkan siapa yang menghina pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama yang merupakan pejuang-pejuang berdirinya negara Indonesia, maka kita harus hadapi bersama-sama. Ini bukan karena saya menjadi pengurus NU, tidak, bukan karena saya menjadi pengurus pusat perjuangan Wali Songo, tidak. Ini adalah demi untuk bangsa kita, demi anak cucu kita. Kalau anak cucu kita, kemudian negara kita, kiai, alim, ulama, dan para pengasuh pondok pesantren yang saya hormati, ini ada khusus yang baru saja ngetiko, yang luar biasa, sahabat saya Haji Mubarok, jabatannya 3 Romo nih, sahabat saya karena beliau staf ahli Bupati Wonogiri, kemudian sebagai Ketua Panitia EJNU Kabupaten Wonogiri, dan sekaligus beliau tadi ngendiko kapasitas sebagai pengurus pusat perjuangan Wali Songo Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Matur nuwun Pak Barok menyemangati kita semuanya. Ya. Tadi yang ngantuk